Generasi terbaru Honda CR-V 250 Rally berwarna Extreme Red ini ditawarkan dengan harga 96,5 juta rupiah on the road Jakarta. Dan kalau dilihat, memang di generasi terbaru ini tidak ada perubahan signifikan, tapi ternyata ada beberapa hal yang berubah dari motor ini. Nah, kira-kira apa aja? Langsung aja kita bedah satu persatu. Kurang lebih ada sekitar 3 perubahan dari Honda CR-V 250 Rally generasi terbaru ini. Pertama adalah dari segi tampilannya. Tentu setelah mendapatkan penyegaran, dia punya pilihan warna baru. Ini warnanya masih mencirikan Honda dengan perpaduan merah, hitam, dan juga biru serta putih khas HRC. Lalu juga di sini ada yang berbeda di area fiturnya. Yang berubah tentu dari segi fitur, seperti yang tadi saya bilang, di sini fiturnya nggak yang gimana-gimana, tapi untuk menambah sisi keselamatan, AHM menambahkan fitur ABS di motor ini. Dan ABS-nya dual channel, tapi untuk motor off-road, dia rem belakangnya atau ABS belakangnya bisa dimatikan. Dan kalau pada model-model sebelumnya, panel instrumennya hanya kotak gini aja, tapi di sini ada tambahan tombol untuk mematikan ABS-nya. Jadi tombol ini hanya berfungsi untuk mematikan ABS belakang aja dan depannya tetap menyala. Kemudian yang juga membedakan adalah di informasi yang ada di speedometernya. Kalau dilihat lebih detail di sini, ini banyak banget informasi yang ditambahkan. Di antaranya adalah waktu berkendara dari motor ini. Jadi Anda bisa tahu seberapa lama Anda sudah berada di atas motor. Kemudian sisanya informasinya masih mirip-mirip. Ada trip meter, lalu odometer dan juga speedometer, indikator bahan bakar, jam, dan juga indikator gigi. Oke, selain ketiga hal tadi, yang baru dari motor ini, sisanya masih sama aja seperti model sebelumnya. Di antaranya adalah spesifikasi mesinnya. Karena memang beberapa orang mengakui kalau mesin ini masih cukup oke. Lalu untuk spesifikasi mesinnya dia masih mempertahankan 250 cc, DOHC 1 silinder, dan sudah dilengkapi dengan fitur assist and slipper clutch dengan transmisi 6 percepatan sehingga perpindahan giginya menjadi sangat halus, apalagi ketika melakukan downshiftnya. Oke, selain mesin, posisi ridingnya juga tidak berubah. Dia punya tinggi jok 893 mm dan bobot sekitar 152 kg dan kapasitas tangkinya juga cukup besar mencapai 12,8 liter. Nah, tinggi saya sekitar 175 cm. Dan ini posisi duduk saya di Honda CR-V 250 Rally. Seperti generasi-generasi sebelumnya, walaupun dia joknya tinggi, tapi suspensinya cukup empuk dan ini agak amblas. Jadi kalau di kemacetan, buat Anda yang setinggi saya juga masih cukup pede untuk mengontrol motor ini. Dan sisanya fitur-fiturnya masih mirip dengan model sebelumnya, dan yang tetap dipertahankan serta diunggulkan diantaranya adalah lampu LED, lalu juga swing arm aluminium, terus juga ada handguard di sini untuk mengesankan dia sebagai sebuah motor adventure. Lalu juga konsumsi bahan bakarnya yang masih bisa dibilang cukup irit untuk motor 250 cc karena dengan hasil pengetesan dan juga kondisi jalan yang beragam, lalu juga pengetesannya dilakukan dengan kondisi normal, jadi buka tutup gas, lalu kadang juga berkendara agresif dan menempuh jarak sekitar 240-an kilo. Konsumsi bahan bakar rata-ratanya mencapai 30-an kilometer per liter. Bagaimana menurut Anda? Apakah itu termasuk irit atau justru boros? Tapi ada beberapa hal juga yang masih menjadi kekurangan dari motor ini, diantaranya adalah sistem kuncinya yang masih biasa aja, konvensional. Jadi ya kalau ditaruh di parkiran umum masih agak deg-degan karena sini juga tidak ada pengaman magnet, lalu juga keyless atau bahkan immobilizer sekalipun. Jadi itu dia tadi beberapa penyegaran yang dilakukan PT Astra Honda Motor terhadap Honda CR-V 250 Rally. Ya kurang lebih masih oke lah, masih bisa dibilang oke untuk perubahannya.
Di segi keselamatan berkendara, tadi keamanan sudah ditambahkan dengan ABS, tapi sayangnya masih ada beberapa kekurangan dari motor ini. Namun meskipun harganya cukup mahal untuk motor adventure 250 cc, tapi motor ini masih menjadi buruan dan banyak yang mengatakan kalau motor ini adalah motor adventure yang cukup enak, ditambah bobotnya yang ringan, lalu juga handlingnya yang cukup oke. Jadi ya wajar dengan harga yang cukup mahal, motor ini masih menjadi primadona. Apakah Anda setuju? Silahkan tuliskan di kolom komen di bawah sini.